Suite ini membagi antara ruang private yang buat penghuninya ini sama ruang untuk komunal yang buat sosialisasi ini. Gimana Mas? Jadi kalau kita sendiri itu melihat dari fungsinya dulu ya. Jadi kan karena kebetulan lahannya itu berkontur nih, walaupun dia di dekat pesawahan tapi dia memang berkontur. Jadi kita berkontur itu kayak di pegunungan gitu yang bukan. Jadi konturnya nggak sampai se ekstrim itu, tapi memang level di depan sama level di belakang itu udah cukup jauh perbandingannya. Nah, ketimbang kita uruk semua jadi rata gitu kan, kayaknya kurang efisien. Jadi kita tetap pertahankan hanya cut and fill di beberapa bagian, sehingga dari perbedaan elevasi itu kemudian kita bentuk zona per ruang. Jadi zona yang paling depan itu zona A ya. Jadi di zona yang paling depan itu adalah yang fasadnya langsung terlihat ketika dari luar. Jadi langsung point of view dari si rumah biasanya ini. Selama datang perumahan apa iya, gitu. itu di gate-nya nanti ada. Nah, di bagian itu yang bakal terpampang dari luar. Nah, kemudian di tengah itu ada zona B itu yang dia memang fungsi si taman tengahnya tadi itu, si ruang komunal tadi lebih banyak di situ. Kemudian ada di zona C yang paling belakang itu yang dia memang menghadap ke depan semua kayak gitu. Ada 3 zona itu berdasarkan fungsi sama kontur tanah tadi kita baginya. Oh iya, oke Mas. Berarti emang udah setuju nih antara arsitek sama si ownernya ini ya, untuk betul. Bisa berkonsep seperti itu. Terus kalau di kita Mbak, sebenarnya gini, kita kan ada permasalahan itu tadi di awal, yang masalah dia dekat sama jalan. Gimana tuh Mas? Kalau kita itu mau gimana biar kita bisa merespon itu dengan baik, gitu kan? Karena dia dekat dengan jalan nih, dekat dengan jalan yang cukup gede, karena dia jalan sekunder kan, jalan yang cukup gede, berarti kan kan biasanya ada GSB gitu kan Mas ya? Iya betul. Jadi ada potensi pertama, itu isu pertamanya tadi ada GSB, kemudian ada potensi yang sebenarnya bukan potensi ya, kayak masalah berarti jatuhnya ya, kebisingan. Karena kan di lalu lalang kendaraan. Itu emang 2 jalur ya jalannya ya? Iya 2 jalur. Iya. Kemudian ada debu. Jadi kan gampang kotor gitu karena dia dekat dengan jalan utama, jalan yang di depan gitu kan. Nah, itu kita coba cari gimana solusi yang paling tepat. Ya, yang pertama itu kita buat space. Jadi dari GSP tadi kita ciptakan konsep namanya taman depan. Oh, ada lagi nih, berarti nggak pas di GSB-nya ya? Nggak pas di GSB. Jadi dia dari titik batas lahan, kemudian dari batas lahan ini nggak langsung bangunan. Ini ada yang area GSB tadi, yang baru bangunannya. Nah, di area ini yang kita manfaatkan sebagai ruang komunal. Nah, ruang komunalnya ada 2 kan? Tadi yang di dalam perumahan. Oh ya, yang di antara itu ya. Kemudian ini yang di luar. Jadi yang di luar ini juga bisa digunakan oleh masyarakat luar. Jadi bukan cuma si pengguna bukan. Perumahannya ini. Betul. Jadi ini kita hadirkan ini juga punya manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi bisa untuk itu dalam bentuk apa Mas? Taman biasa atau ada taman bermain buat anak-anak gitu atau gimana? Taman biasa sih, cuman dia punya istilahnya punya kesan lebih karena memang benar-benar didesain. Jadi kayak bisa digunakan sebagai tempat menunggu kendaraan umum. Kayak ada sitting groupnya. Iya, ada istirahat sore kayak gitu, atau misalnya tempat jogging, atau bahkan mau selfie di situ juga boleh. Jadi memang bebas untuk luar. Salah satu bentuk dari kita, sumbangsi kita dari desain kita untuk masyarakat yang ada sekitar. Jadi balik ke pertanyaannya, gimana cara kita meresponnya adalah yang pertama tadi fungsi untuk lingkungan sekitar. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mereduksi kebisingan dan debu tadi. Yang pertama kita lakukan dengan menaikkan kontur tanah, kita buat berupa gundukan. Jadi dari segi fisika bangunan akustik, yang paling bagus untuk mereduksi suara itu adalah gundukan tadi. Nah, posisi gundukan. Iya. Cuman kan gundukannya mau dibuat setinggi apa? Nggak mungkin tapi kan bisa aja sama ini Mas, pohon-pohon gitu kan biasanya. Iya, itu kita kombinasi. Jadi yang pertama tadi adalah gundukan. Kemudian yang kedua adalah ada kita buat, jadi pagarnya itu, si gate-nya itu tadi, dia nggak bentuk dinding lurus gitu. Jadi kita buat dia agak folding. Nah, folding ini tujuannya seperti ini. Kalau perilaku akustik terhadap beda ya berarti bentuk, ya sama yang lurus itu. Beda. Jadi kalau perilaku akustik ini ketika dia menabrak satu permukaan yang tidak rata, maka dia pantulan suaranya akan memantul sehingga mereduksi ke dalam rumah gitu. Jadi dan itu bertekstur. Kita gunakan batuan yang jenisnya bertekstur. Jadi nggak yang flat gitu.
Nah, selain itu juga dilengkapi dengan vegetasi yang Mbak bilang tadi. Vegetasinya pun kita pilih yang tajuknya itu sedang. Fungsinya apa nih si tajuk sedang dan dia punya kerapatan daun yang tinggi? Biar masih bisa kelihatan gitu. Nah, tajuk sedang ini biar kalau dia kan kalau misalnya ketinggian udara maksud saya debu tadi karena dia kena angin dengan suara itu bisa langsung tetap ke rumah. Tapi kalau ketika tajuknya agak lebih rendah, sedang gitu posisinya, jadi udara kesaring sama daunnya yang rapat tadi, suara juga tereduksi gitu. Dan si bangunan perumahannya ini masih bisa kelihatan. Iya, masih gitu bisa kelihatan, betul banget. Oh ya Mas Wid, tadi kan udah bahas konsep secara kawasannya nih dari Studio Grand Resident ini. Kalau konsep dari perhuniannya ini gimana Mas? Mungkin bisa di-share tentang materialnya atau emang bentuk fasadnya ini gimana gitu Mas? Oke. Kalau kita untuk buat yang bangunannya itu memang kita buat tetap beda ya, tetap beda. Yang pertama saya bilang tadi ada setelah kita survei kan, ada kemiripan dari semua bentuk itu yang kita coba terapin ke masing-masing bangunan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin masalah penataan ruang di dalam ruangannya sendiri. Gimana, nah, biasanya kan kalau perumahan gitu kan sempit gitu ya Mas. Kalau yang ini gimana Mas? Kalau pesan sempit itu sebenarnya mungkin kelihatan dari jarak plafonnya mungkin ya, kemudian memang side-nya sempit kecil-kecil gitu. Kalau di kita ini karena memang kita punya konsep yang awal tadi, yang punya kita buat lebih banyak bukaan tadi untuk ruang terbuka. Jadi konsep sempit itu dengan semerta-merta bakal berkurang, bakal hilang. Walaupun sebenarnya lantai satunya pun nggak begitu besar loh sebenarnya kan. Karena kita tadi kan fokus ke KDB-nya tadi kecil kan. Nah, jadi sebenarnya nggak begitu besar. Tapi solusinya adalah fungsi ruang private utama yang kayak kamar tidur utama itu memang kita alihkan ke atas semua, ke lantai 2. Jadi ada balkonnya ada yang besar, ada yang kecil, itu tergantung sama posisinya. Biasanya kalau yang di Hook itu karena dia punya lahan lebih, balkonnya lebih gede gitu. Kalau di tengah-tengah ini balkonnya yang sederhana, yang kecil gitu kan. Nah, itu yang dari segi ruang di lantai 2. Nah, yang lantai 1 ini sifatnya lebih komunal. Sama ada satu kamar yang itu nanti bisa digunakan sebagai misalnya kamar tamu atau kamar asisten rumah tangga yang itu juga nggak begitu besar sebenarnya, tapi kita layout sedemikian rupa biar tetap efisien karena yang diutamakan adalah sirkulasi dari pengguna, jadi nggak terlalu banyak sekat gitu di lantai satunya. Jadi ada kayak dapur, ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu. Emang dibuat open plan gitu. Jadi kayak lebih terbuka gitu, lebih fleksibel, jadi di merge gitu fungsinya. Jadi kita coba buat itu nggak kita batasin ruangnya kan, kalau dibatasin jadi kelihatan kecil banget. Nah, itu kita buka tapi kita merge gitu. Jadi dan itu ditambah dengan beberapa bukaan di sisi depan, di sisi belakang. Jadi udara, cahaya tetap dapat maksimal gitu, Mbak. Oke. Yang bagian zona A tadi memang fungsinya paling depan itu sebagai representasi dari keseluruhan perumahan kita. Nah, sedangkan zona B ini posisinya dia agak lebih di tengah. Zona B ini posisinya lebih di tengah dan konsep taman tengah tadi, ruang komunal yang dipakai bersama tadi itu lebih terasa di zona B. Nah, kemudian zona C ada di bagian paling belakang. Nah, di konsep taman tengah tadi ini memang bisa diakses kan, kalau di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa di lantai 1 kita buat itu dengan tidak terlalu banyak sekat. Jadi ketika aksesnya itu menjadi pilihan utama, jadi dia harus mempermudah ke setiap ruang, termasuk ke bagian belakang. Jadi dia masuk, kemudian menemui ruang tamu, ruang keluarga gitu kan, kemudian hingga ke bagian area servis yang dapur di belakang. Kemudian setelah masuk ke belakang langsung tuh ketemu sama ruang publik. Jadi ruang publiknya itu ada space sendiri. Kemudian kan ada KDB yang saya bilang tadi kecil kan, sehingga dia punya KDH yang cukup gede antar setiap rumah. Nah, KDH tadi itu, si area terbuka hijau tadi itu menjadi bagian juga tambahan. Jadi bagian tambahan dari si taman tengah tadi. Jadi ada ekstensi perpanjangan. Jadi kayak kelihatan lebih luas gitu ruang belakang. Jadi kegabung gitu rasanya. Oh iya, berarti kalau di side plan-nya itu berarti nanti ada jalan, rumah, terus ruang komunalnya itu yang tamannya tadi itu, terus rumah lagi, terus jalan gitu ya? Yes, enggak, jalannya itu masih di depan. Jadi modelnya kan kayak bentuk melingkar gitu dia, melingkar. Jadi si zona C di bagian belakang sana, pojok, si zona A tadi paling depan. Iya, maksudnya buat si area yang zona B ini. Betul. Nah, zona B tadi modelnya kayak gitu. Jadi dia lebih terasa lebih dia memang sifatnya komunal tapi lebih nggak terlalu terbuka gitu, lebih agak ada private-nya karena agak ada privacy-nya karena dari jalan sendiri, dari jalan kompleks sendiri dia nggak langsung terlihat gitu. Iya, berarti ini juga fasilitas buat
pengguna perumahannya ini. Yes, beda betul. lagi yang tadi yang Di depan. bagian depannya itu ya. Betul. Oke. Ya. Bisa apalagi Mas karakteristiknya dari Sudiro Grand Resident ini? Mungkin ada lagi gitu. Kalau secara garis besar yang sudah saya sebutkan tadi itu sih Mbak, memang dari konsep utamanya yang green dia tampil beda, kemudian bentukan fasadnya, kemudian ada isu yang mau kita coba angkat tadi, konsep guyub tadi, karena memang itu yang menjadi concern utamanya kita. Sisanya saya rasa masih dalam lingkup yang wajar secara penataan arsitektur tentang ruang, tentang konstruksi, struktur dan sebagainya itu kami rasa selama masih memenuhi standar yang berlaku, ya itu yang kita terapkan di desain gitu. Ini kan udah panjang banget ya Mas. Oke. Kalau dari Mas Wid sendiri nih kesan-pesan dari proses desain si Sudiro Grand Resident ini, apa yang beda dari proyek-proyek yang lain gitu Mas? Oke. Ya, ini terakhir Mas, terakhir. Oke. Menarik ya pertanyaannya, tapi susah juga. Oke. Sebenarnya gini, kalau saya lihat dari yang saya alami karena kita bagian dari tim, kita memang kalau proses yang perumahan seperti ini terlihatnya mungkin gampang ya, karena kayaknya cuman beberapa unit saja yang dibuat kemudian dimultiply, ada banyak gitu kan. Cuman sebenarnya pertimbangannya nggak sekedar di situ, karena kalau beranjak dari detail arsitektur yang sifatnya lebih mikro, kita kalau membahas tentang perumahan itu agak naik sedikit lebih luas cakupannya, karena benar-benar terkaitan sama lingkungan sekitar yang bagian luar, kemudian keterkaitan antar bangunan yang ada di dalam, terus bagaimana respon terhadap lingkungan yang existing kayak gitu. Jadi kayak kita punya pemikiran yang harus lebih banyak, data yang dibutuhkan juga jadi lebih banyak untuk menjadi bahan pertimbangan kayak gitu. Dan melalui hal itu, karena maksud saya di sisi lain juga ada peran dari pihak developer, pengembang yang juga menjadi istilahnya satu tatanan dengan kita, desainer, owner, kemudian ada developer seperti itu. Belum lagi nanti ada divisi pemasaran, dan itu memang suatu hal yang benar-benar kompleks yang nggak sepenuhnya kita bagi si arsitek bisa kerja sendiri di dalam keseluruhan proses tersebut gitu. Jadi memang segala pertimbangan itu perlu ada rekonsiliasi dan sebagainya, itu memang menjadi bagian yang utuh dalam proses desain kalau dalam perumahan seperti ini, Mbak. Oke. Kayaknya udah cukup ya buat sharing-sharingnya tentang Sudiro Grand Resident ini. Bisa nanti buat bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang mungkin ada tips and trick memilih perumahan nih Mas. Gimana nih? Oke. Kalau tips and trick atau ada ini teman-teman dari teman-teman nanti ada yang mau buat perumahan, desain perumahan. Nah, tips and tricknya gimana nih? Sebenarnya ini gimana ya saya jawabnya, tapi intinya gini, kalau mau cari sebenarnya berdasarkan kebutuhan aja, karena kan ada banyak banget yang bisa kita temuin dari website, dari brosur, dari baliho yang tadi, kemudian macam-macam dari relasi dari teman-teman gitu kan. Cuman yang paling utama adalah sesuaikan aja dulu sama kebutuhan, sesuaikan kebutuhan sama mungkin dipertimbangkan juga lihat ke kemampuan kita secara finansial gitu kan. Nah, ya nggak mungkin misalnya aku hanya punya duit sekian tapi mau di perumahan yang sekian gitu. Cuman karena memang itu perlu istilahnya kita adjust ya kebutuhan sama yang udah kita punya, itu yang jadi pertimbangan di awal gitu. Sekarang tinggal mungkin di breakdown pelan-pelan. Aku sebenarnya suka sama yang model-model rumah 2 lantai atau 1 lantai aja nih aku sanggupnya. Nah, gitu. Nanti dari situ baru kita bisa lihat lebih dalam lagi referensinya seperti apa. Tapi memang sebenarnya sih yang bagus itu kalau di perumahan itu juga ada ikut serta dari arsitek. Biasanya kan kadang ya di beberapa kasus ya kita nggak offend, teman di beberapa kasus ada yang memang dia perlakuannya mungkin dibuat hampir serupa gitu. Selain menunjukkan karakteristik, tapi bisa juga untuk ya biar cepat gitu kan. Ya udahlah yang ada aja. Ya yang ada aja gitu. Cuman kalau saya rekomendasikan memang lebih bagus semua yang tersentuh oleh arsitek. Jadi ada ikut serta bagi arsitek untuk memberi pertimbangan tentang si bangunan ini tadi. Ya, tuh teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut bisa cek di kolom komentar ini. Nanti ada keterangan buat diskusi lagi. Langsung aja dihubungin nomornya. Ya udah, untuk video kali ini sepertinya udah cukup. Terima kasih Mas Wid sharingnya untuk di project Sudiro Grand Resident ini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.